Bapa di surga, terima kasih Yesus. Kau adalah guru kami, Kau adalah Tuhan kami, Kau semua yang membuat kami semua bisa mengerti dan bertumbuh di dalam Engkau dan diberkati dan maju terus di dalam Engkau. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Jadi ini sama ya, saya lepas dari agamawi ini yang pertama ya. Jadi saya ikut ini sebetulnya materi yang sama dengan tadi saya sharing. Cuman ini dari perjanjian lama. Oke? Jadi judulnya sama ya, bagaimana untuk dilepaskan dari agamawi. Oke, kita lihat. Slide berikutnya, Israel di padang gurun. Oke? Di Keluaran 16 dan 17, 3 ayat. Di Keluaran 16 ayat 1 ditulis apa? Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun, Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Singai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua. Oke, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Udah keluar dari Mesir ya? Dia orang percaya loh, Israel wujud orang percaya. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun. Ya, jadi yang di padang gurun agamawi, oke, selalu ada kegelisahan. Makanya kalau di orang-orang agamawi selalu gelisah. Ini gimana ya? Ini gimana ya? Ini kiamat kapan ya? Ada Gog, ada apa? Gog, apa? Gog sama apa? Yang di Keluaran apa di Ezekiel tuh Magog atau apa? Udah pikirannya ke situ. Artinya apa udah gitu? Gelisah. Ya, ini Ukraina perang. Perang dunia ketiga. Udah gelisah. Yang kedua, dan berkata kepada mereka di ayat 3, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Jadi mereka yang berada di padang gurun agamawi itu sifatnya sebetulnya mereka nggak sadar, mereka itu kelaparan. Makanya orang lapar gelisah. Ya, so, orang lapar gelisah. Gelisah dan lapar itu menjadi satu. Oke? Kalau itu ada Helena tuh kelihatan tuh, Lelo. Lelo kalau lapar juga gelisah dia. Terus dia telepon Grab, telepon Gojek gitu. Setelah makan kenyang, dia tenang. Ngantuk lagi, tidur. Gitu. Ya. Jadi ada kegelisahan. Lihat ya, sama ya. Apalagi, di saat berikutnya. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Jadi yang di padang gurun agamawi, itu selalu terpesona dengan agamawi. Dulu, itu agamawi itu menarik loh. Selalu gitu. Wih, buku keduanya hebat loh. Auditoriumnya hebat loh. Apanya hebat. Dia selalu tertarik pada agamawi. Jadi orang agamawi tertarik pada agamawi. Lihatnya begitu. Dan dia melihatnya Tuhan membunuh. Tuhan membawa Israel ke tanah perjanjian. Mereka tidak percaya kepada Tuhan, masuk ke padang gurun. Lihatnya Tuhan yang membawa Israel ke padang gurun untuk membunuh. Ya kan? Dia tahu ajaran agamawi apa? Kalau menderita itu kehendak Tuhan. Israel dibawa ke padang gurun tuh bukan kehendak Tuhan loh. Kehendak Tuhan tuh bawa Israel ke tanah perjanjian loh. Israel nyasar karena tidak percaya ke padang gurun. Tapi di mata orang agamawi, melihatnya Tuhan yang bawa saya di padang gurun untuk saya dibunuh. Keluarlah teologi macam-macam. Itu begitu. Jadi yang di padang gurun agamawi itu terpesona dengan agamawi dan merasa aja penderitaan dia datang dari Tuhan karena Tuhan kejam mau bunuh dia. Ya, itu agamawi. Nah, kita lihat ya. Jadi dia tuh padang gurun agamawi, oke? Habis itu kan nanti kita kasih lihat. Dikasih mana? Dikasih makan sama Tuhan.
Sekarang kita lihat di satu chapter berikutnya, di Keluaran 17 ayat 1. Kalau tadi kan kelaparan. Kalau yang di sini, yang di Keluaran 17, bukan kelaparan, kehausan. Kalau kita dulu baca Alkitab nggak ngerti ya, kayaknya kebetulan ya. Enggak kebetulan tuh 16 dan 17 berurutan, satu kelaparan, satu kehausan. Ya, jadi sama. Ya, di Keluaran 17 ayat 1. Kemudian disebutnya pembukanya sama toh. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun. Tuh, disebut lagi padang gurun. Sin, sama. Berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Muter-muter-muter. Sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum. Tapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapa kamu mencobai Tuhan? Jadi di padang gurun agamawi ada pertengkaran. Ya, toh? Pertengkaran toh? Makanya saya bilang ya, Tuhan mengerti. Karena kalau anak-anak sering berantem, bertengkar, karena masih agamawi. Jangan, ya. Tapi ya udah. Tapi nanti Tuhan yang bikin kamu nggak bertengkar. Bertengkar itu karena masih anak-anak. Masih bertengkar karena itu masih agamawi. Bertengkar itu karena masih di padang gurun. Tuhan tahu. Tapi lah proses pertumbuhan manusia kadang-kadang nyasar ke situ. Kita semua juga begitu. Ya, ada pertengkaran. Lalu berikutnya, di slide berikutnya, hauslah bangsa itu akan air di sana. Tadi kelaparan ya, sekarang kehausan. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan. Jadi di berikutnya, di padang gurun agamawi, adanya apa? Kehausan. Tadi kelaparan ya, yang di Keluaran 16, Keluaran 17, kehausan. Oke, lalu berikutnya. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami? Jadi kembali lagi, di padang gurun yang sama. Diulangi. Apa? Terpesona dengan agamawi Mesir. Itulah dia agamawi. Selalu terpesona dengan agamawi Mesir. Jadi terpesona dengan agamawi Mesir. Oh, saya kasih tahu ya. Agamawi itu ya indah. Gede. Yuk lihat ya. Sisa-sisa peninggalan pembuatan manusia untuk agamawi. Megah. Terus jadi buah, jadi batu, puing. Tapi sebenarnya megah. Yuk lihat piramid. Yuk lihat candi-candi. Megah. Yuk lihat Bukit Doa yang dibangun oleh gereja. Megah. Yuk lihat sanctuary atau katedral. Megah. Ya. Dia pikirnya ke sana lagi. Persona. Dan kemudian ngomongnya sama lagi. Mengapa Tuhan membunuh kami? Tuh. Jadi waktu menderita, pikirannya Tuhan kasih saya penderitaan, Tuhan mau bunuh saya, Tuhan kejam, Tuhan tidak kasih. Itu agamawi otaknya. Penderitaan dari Tuhan. Untuk saya dicobai, untuk saya mau dibunuh Tuhan, itu doktrinnya agamawi. Penderitaan datangnya dari Tuhan. Ya, semua dari Tuhan. Saya kasih tahu ya, di teologi Calvinis, penderitaan dari mana? Ya dari Tuhan. COVID dari mana? Dari Tuhan. Tuhan punya kehendak. Di tempatnya yang Arminian, Pentakosta, penderitaan dari mana? Memang begini kita harus hadapi. Begitu. Untuk saya bertumbuh, saya didisiplinkan oleh penderitaan. Waktu awal Kristen hidupnya enak, nantinya tambah berat. Enak aja bikin teologi yang ngaco semua. Pentakostal begitu. Kalau ini, oh penderitaan dari Tuhan. Mati gua bilang. Aduh, ini mana sih? Gitu loh. Padahal di padang gurun ya di padang gurun. Katanya kehendak Tuhan adalah masuk tanah perjanjian di dalam kerajaan surga. Bukan nyasar ke padang gurun. Oke? Lalu berikutnya.
Jadi saya rekap dulu. Orang percaya ya, selamat loh. Orang percaya, udah kenal Yahweh di padang gurun agamawi, tetap bisa di padang gurun agamawi. Dikasih Tuhan. Diberkati Tuhan. Ngaco, iya ngaco juga. Selamat, iya selamat. Bisa nggak selamat dan ngaco? Oh banyak yang nggak selamat dan ngaco. Nyasar. Selalu apa bentuknya? Lapar dan gelisah. Yang kedua, haus dan bertengkar. Ya, yang kaget ya di gereja begitu. Bukan salah gerejanya. Ya anaknya masih kecil. Anak kecil sering lapar, marah. Anak kecil sering haus, bertengkar. Ya gitu. Kemudian terpesona dengan karya agamawi. Maunya, wah gitu. Dan melihat Tuhan seringkali kejam. Mana Tuhan? Mana Tuhan? Saya anak Tuhan. Kok begini? Oh berarti Tuhan kejam. Nggak puas. Baca Tuhan kejam. Nah pada waktu itu terjadi, apa sih yang Tuhan lakukan? Apa dikirimin petir supaya mati semua tuh orang Israel? Enggak. Ya toh? Apa yang Tuhan lakukan? Oke, lihat. Jadi, kita lihat lagi ya. Ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka aku coba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi bagaimana waktu Tuhan menghadapi orang-orang anak orang percaya, anaknya yang masih pikirannya rusak, terpesona dengan macam-macam agamawi dan mengeluh seperti itu. Tuhan memberi makan roti. Kembali, saya mau kasih lihat ini supaya apa? Tadi pas saya preaching dari Lukas, Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama nggak berubah, nggak apa yang terjadi sama orang Israel. Ya sama, diberi makan, ya, diberi makan. Makannya roti dari mana? Bukan dari Holland Bakery. Makannya roti dari mana? Dari langit, dari surga. Ya, berikutnya dari langit. Itulah wujud dari turunnya berkat kerajaan surga, kerajaan Kristus, kerajaan Allah. Ya, sama toh. Perjanjian lama, tadi perjanjian baru. Perjanjian lama sama. Orang agamawi, orang Kristen, orang percaya yang masih terblinger sama teologi, sama agamawi. Tuhan sayang. Cara Tuhan menolong, diberi makan, yaitu berkat kerajaan surga. Atau roti dari langit. Ya, dimakan. Karena lapar dan gelisah. Yang lapar dan gelisah akan tidak lapar dan tidak gelisah waktu perutnya kenyang. Anak kecil akan tidak jadi anak kecil pada waktu dia banyak makan, sehingga badannya tumbuh jadi dewasa, jadi gede, kuat, diberi makan. Ini loh ya, maka kita ngerti ya, beri makan. Tuhan beri makan. Jadi kalau kita gelisah, kita lapar, minta makan dari Tuhan. Ya, kapan kasih makannya? Tiap hari. Perlu waktu. Ya, orang tumbuh perlu waktu. Kamu selamat. Tapi ciptaan baru untuk tumbuh jadi dewasa perlu waktu. Sebetulnya Tuhannya sabar. Makin cepat makin baik. Tuhan sabar. Dia beri makan tiap hari. Supaya tumbuh. Mana turun tiap hari. Ya, tiap hari. Seperti orang tua kasih makan anaknya tiap hari. Oke, lalu berikutnya. Nah, di waktu kehausan gimana? Tuhan apain? Waktu anak-anaknya, yaitu Israel yang percaya, kehausan dan bertengkar. Bertengkar. Haus dan bertengkar. Bertengkar sama siapa? Sama Musa. Musa yang sampai aduh gitu. Ya.
Di ayat 6, apa yang dilakukan Tuhan? Maka aku akan berdiri di sana di depanmu, di atas batu, di Horeb, gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu. Dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikian diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Jadi bagaimana cara Tuhan menghadapi orang-orang percaya yang masih agamawi sehingga dia haus terus bertengkar? Cara Tuhan gimana? Kasih minum, minum yang banyak, minum. Pada waktu minum, nggak haus lagi. Nanti adem, pendengar tuh panas badannya. Pada waktu habis minum, dia dingin, adem. Kasih minum, ya. Minumnya dari mana? Dari gunung batu. Siapa gunung batu? Tuhan Yesus. Bagaimana gunung batu itu mengeluarkan air? Dipukul oleh Musa. Bagaimana Yesus mengeluarkan air? Dibunuh kayu salib oleh agamawi. Ya? Dan dari dalamnya akan keluar air. Karena itulah wujud kasih Tuhan. Jadi air itu adalah wujud kasih Tuhan keluar dari mana? Tuhan rela untuk dipukul. Tuhan rela untuk dimatiin oleh Musa dan pengikutnya dan kita semua. Pada waktu Tuhan mati di kayu salib, keluar air untuk buat kita jadi nggak marah. Manusia seringkali marah, haus, bertengkar. Dia lupa dan dia nggak tahu karena itu dia haus dan bertengkar. Ingat loh, Tuhanmu tuh mati di kayu salib untuk memberi kau minum. Pada waktu kau minum dari kayu salib, dari perbuatan kasih Yesus di kayu salib, pada waktu kau sadar itu, kau nggak haus lagi. Air hidupnya dapat datang dan nggak bertengkar lagi. Mau bertengkar apa? Semua orang tuh banyak kekurangan kok. Yang bisa merubahmu adalah kasih Tuhan. Seperti air yang hidup. Dia rela untuk mati untuk kau. Kenapa kamu masih bertengkar? Kenapa kamu masih haus? Ya, karena dia berikan air yang hidup. Yang haus dan bertengkar itu masih agamawi. Ya, ngerti ya? Oke, lalu berikutnya. Jadi apa yang Tuhan lakukan untuk menolong orang percaya seperti bangsa Israel di padang gurun? Orang percaya yang masih agamawi, kasih makan, diberkati dengan makanan. Mana dari surga, manis. Tiap hari. Diberkati dengan memberi minum. Yaitu pengorbanannya seperti gunung batu yang dipukul sehingga keluar air. Kita gunung batu keluar air. Retak tuh gunungnya, tahu nggak? Tubuhnya dirusak. Sampai keluar air. Kalau nggak keluar, dia memberi minum. Dengan tubuhnya dan dengan darahnya. Dan itulah berkat kerajaan surga yang turun dari langit, karena Tuhan dari langit, raut mana dari langit. Dan itulah kasih Yesus yang rela untuk dipukul dan mati untuk kita. Pada waktu kita tahu, kita terima itu yang bisa peringatan untuk dia. Baru kita tahu ya, kita makan dari surga. Pada waktu kita agamawi, minta Tuhan memberkatimu, berkati kita dengan makanan tiap hari, supaya kita kenyang, supaya nggak gelisah. Pada waktu kita bertengkar dan kita haus, ingat kasih Tuhan, minta kasih Tuhan dinyatakan, supaya kita minum, nanti kamu nggak bertengkar lagi dah, adem badan. Ya, tapi bukan kamu, Tuhan yang nolong. Oke, lalu berikutnya. Saat berikutnya, apa itu? Ganti slide. Nah, sekarang kita lihat di perjanjian baru. Tadi di perjanjian lama,
Sekarang perjanjian baru dari ayat yang lain, bukan dari Lukas. Oke, dari Yohanes. Apa yang ditulis Yohanes? Mengapa hal yang sama? Ya, Yohanes 6 ayat 44. Tidak seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi ini adalah untuk orang percaya ya, udah kenal Tuhan Yesus dan sudah ditarik Bapa. Oke? Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi orang percaya, selamat, pasti selamat, akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dan ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Jadi semua ini siapa? Orang percaya yang akan dibangkitkan di hari zaman, sudah selamat. Tapi mereka akan diajar. Dan ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Cara Allah mengajar gimana? Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi mereka semua, orang percaya, akan diajar. Bukan di sekolah teologi, langsung oleh Bapa, oleh Tuhan. Di sekolah Tuhan, oleh Tuhan sendiri. Gurunya siapa? Tuhan. Bukan dosen, bukan profesor. Ya, akan diajar oleh Allah. Mereka yang sudah selamat. Masalah nggak keselamatan? Kurang nggak keselamatan? Enggak. Tapi tetap ayatnya bilang mereka akan diajar. Diajar ya, bukan dihajar. Diajar. Ya. Oke, lalu berikut caranya ngajar gimana? Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Ganti slide dong. Ganti slide. Ini slide berapa nih? Ini siapa yang megang slide? Ya. Nah, bagaimana ngajarnya? Apa melalui sekolah? Apa dengan kejam? Apa dengan tanda-tanda? Tanda-tanda supaya kita tahu. Ya. Apa dengan apalin ayat? Coba kita lihat. Slide berikutnya. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi caranya Bapa mengajar orang percaya, yang sudah percaya, adalah dengan melalui Kristus. Datang kepadaku. Pakai guru, pakai guru. Pakai gurunya siapa? Kristus. Gitu loh. Manusia, bukan. Tanya huruf besar kepadaku. Melalui sekolah. Kristus yang gurunya cuma satu. Gitu loh. Ya. Apa dengan kejam? Tuhan adalah kasih, dengan kasih. Pakai tanda-tanda. Iya, tandanya cuma satu, yaitu kasih Tuhan melalui Kristus. Pakai ayat. Iya. Pakai ayat apa? Tuhan adalah kasih. Tuhan mengasihi. Cuma satu ayat aja. Yuk kira pakai jutaan ayat. Nggak perlu lah. Gitu loh. Pakai kasih Tuhan. Oke? Lalu berikutnya. Bagaimana cara Tuhan? Yesus mengajar. Kembali. Di Yohanes 6 ayat 51. Saya lompatin ya. Karena kalau iman ini. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bagaimana cara Yesus mengajar orang percaya kita semua, supaya nggak agamawi? Ya pakai roti. Kalau dulu Israel pakai roti mana dari langit, sekarang pakai roti hidup yang adalah dia, ya dari surga juga. Gitu loh. Makan dari dia. Satu jalan untuk bertumbuh. Cara bertumbuh gimana? Ya makan. Makan apa? Makan dari Tuhan. Dari surga. Gak ada di dunia yang bisa menumbuhkan. Yang ada dari surga. Makan dari surga. Yaitu dia. Yaitu roti hidup. Oke? Yaitu tubuhnya. Oke? Sama. Lalu berikutnya.
Ini ayat 53 sama di. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak punya hidup di dalam dirimu. Kamu nggak bisa bertumbuh. Boro-boro bertumbuh, hidup aja nggak. Kalau nggak makan dan minum. Satu jalan. Dia makan dan minum dari dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku makannya dia pada akhir zaman. Kehendak Tuhan, semua orang percaya bertumbuh dan punya hidup hanya satu jalan. Makan dan minum. Melalui makan dan minum. Bertobatlah orang yang ngajarin puasa untuk bertumbuh. Bertobatlah agamawi. Dan gereja-gereja yang ngajarin orang berpuasa untuk tumbuh ke dalam Tuhan. Yuk kira agama kita agama apa sih? Caranya makan dan minum. Anak kecil kalau disuruh puasa, mati. Anak kecil kalau dikasih makan dan minum, mati. Orang tua gimana sih kalau gedein anak? Dengan kasihnya. Dan kasih makan dan minum. Makanya orang tua, ibu, terutama bapak, kalau anaknya nggak makan, ini ada yang masalah nih. Dia lagi sakit. Tapi gereja mengajarkan orang jadi sakit dengan puasa. Nanti bukan. Makan, minum. Pada waktu kau makan dan minum, kau kenyang. Dan hari demi hari kau tumbuh. Engkau akan jadi kuat. Pada waktu kau sudah tumbuh dan kuat, tidak ada pendeta, tidak ada teologi, tidak ada sinode, tidak ada ajaran manusia yang bisa menggoyahkanmu. Karena kau makan dan minum dari Tuhan sendiri. Ya, kau bukan makan dan minum dari ajaran iblis, pohon pengetahuan baik dan jahat. Ini dari pohon kehidupan. Dan kau akan diberkati hidup. Sukacita. Enak nggak bertumbuh dalam Tuhan? Banquet, perjamuan, makan, minum. Diladenin dari surga. Kokinya dari surga. Bahannya dari surga. Itu loh cara bertumbuh. Saya diberkati Tuhan, sampai kenyang. Dan karena itu saya percaya kasih Tuhan. Itu loh cara Tuhan. Begitu enak bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, asal kamu ngerti aja. Ya, jangan percayalah sama ajaran agamawi. Gak punya pewahyuan, pakai otak manusia. Sampah. Oke, lalu berikutnya ayat 56. Disebutin lagi. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Dan aku di dalam dia. Itu enggak? Kalau kamu mau jadi satu dengan Tuhan dan diberkati luar biasa, toh? Betul enggak? Ya toh, siapa yang tinggal, firmanku tinggal dalam dia, aku tinggal, mintalah apa aja akan diberikan, betul enggak? Kalau kamu menjadi satu dengan Tuhan, caranya gimana? Percaya, percaya. Teriak-teriak itu klaim-klaiman gitu. Kayak ajaran gereja tertentu. Dia mau jadi satu dengan dia. Makan. Pada waktunya makan dari Kristus dan minum dari Kristus. Bukankah kau menjadi satu dengan Kristus? Artinya, ia tinggal dalam aku dan aku di dalam dia. Pada waktu kau makan yang Kristus, berkatnya Tuhan, dan kau minum berkatnya Tuhan, bukankah engkau menjadi satu dengan Tuhan? Karena berkatnya itu adalah dirinya sendiri. Ngerti nggak? Yohanes 6 ayat 56. Saya nggak ganti ya, ayatnya cuma saya baca, cuma saya pendekin aja lah. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Dan inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Ini bukan mana yang di Israel. Ini lebih tinggi. Barang siapa makan roti ini
ia akan hidup selama-lamanya. Barang siapa makan berkat kerajaan surga, kasih Tuhan yang diberikan setiap hari, dan yang kita makan, kita ngerti dari Tuhan, makan dari Dia. Kau sudah menerima berkat kerajaan surga yang seakan selalu bertumbuh memberikan kehidupan dalammu di dalam segala kematian manusia. Dan kau akan selalu menerima kasihnya yang rela mati untuk kita, yang bisa mengatasi segala hal, termasuk kelemahan kita untuk gelisah dan sering bertengkar. Kalau kau masih gelisah, makan dari Tuhan. Kalau masih sering bertengkar, ribut, terima, minum dari kasihnya. Jangan salahin orang lain. Ya, Tuhan beri kau makan dan minum. Tuhan sayang. Oke, saat berikutnya. Jadi siapakah yang menumbuhkan kita di dunia nih, di dunia? Ya kayak Pak John tuh sama Ibu Olga, anaknya banyak. Bagaimana cara Pak John dan Ibu Olga menumbuhkan anak-anak? Pertama dengan mengasihi. Benar nggak? Yang kedua, ya kasih makan dan minum. Kalau nggak dikasih makan dan minum, kelaparan ya mati. Dia nggak tumbuh lah. Kurus-kurus semua. Dan nggak tumbuh-tumbuh. Itulah cara Tuhan. Jadi siapakah yang menumbuhkan orang percaya supaya dari anak kecil yang seperti tanaman gandum di tengah tanaman ilalang masih gampang digoyang-goyang oleh agamawi. Gimana caranya tumbuh jadi pohon yang kuat? Melalui kasih Tuhan dari surga, dari Bapa, yaitu Yesus, kasih Yesus. Yang kedua, melalui berkat, roti, makanan, berkat, kerajaan Allah, kerajaan surga, kerajaan Kristus yang turun. Supaya kita makan dan bertumbuh. Menjadi pohon yang biji sesawi yang tumbuh. Dan nanti agamawi akan cari uang dari kandang engkau. Nggak apa-apa. Akan cari berkat daripadamu. Nggak apa-apa, Tuhan mengasihi mereka juga kok. Seperti burung-burung yang bersarang di pohon-pohon yang kuat. Nggak apa-apa. Berkat Tuhan begitu melimpah. Nggak apa-apa. Ya? Dan yang tumbuh jadi pohon. Bukan lagi Petrus pada waktu dia dicobai. Yang adalah seperti tanaman gandum yang gampang ditampi, gampang digoyang-goyang oleh agamawi, oleh iblis, oleh nabi palsu. Dia akan jadi pohon yang nggak bisa digoyangkan lagi oleh agamawi. Dengan cara makan dan minum berkat Tuhan. Tuhan tidak menghakimimu. Tuhan tidak meminta kau. Kalau dihakimi, berarti kau yang bersalah. Kau nggak mampu, kau memang sudah bersalah. Tuhan tidak hakim. Tuhan mau tolong. Caranya dia yang menolong, bukan kau menolong dirimu. Bukan kita menolong diri kita. Dengan cara makan dan minum. Kasih Tuhan. Makan. Makan itu gimana? Bukan hanya otak gitu, percaya. Makan. Menikmati berkat Tuhan. Kau diberkati. Di kerjaanmu, di keluargamu, di uang, di kesehatan, dan lain-lain. Itu cara makan. Tiap hari. Oke, saya tutup dengan ayat ini. Udah pernah dengar ya? Saat berikutnya, Mazmur 34 ayat 8. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kalau agamawi ngajarinya gini, kamu percaya, klaim, lihat, baru kamu menikmati. Nggak gitu loh ayatnya. Kamu kecap. Setelah itu, kamu kecap. Makan, minum. Setelah itu, kamu akan lihat. Kau nikmati, kemudian kau akan melihat kebaikan Tuhan. Bukan kau suruh klaim-klaiman dulu baru menikmati. Enggak. Kau nikmati dulu, baru kau mengerti kebaikan Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita mengecap kebaikan berkatnya, supaya kita bisa melihat kebaikannya Dia.
Dan pada waktu itu, setelah mengecap dan bisa melihat, ayat berikutnya berkata, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Hanya yang sudah mengecap, sehingga bisa melihat kebaikan kasih Tuhan. Tidak lagi berlindung di agamawi, tetapi berlindung di dalam kasih Tuhan. Dan lepas dari agamawi. Ya, ayo, sekian. Oke, kita tutup dalam doa ya. Udah kelar ya? Oke. Bapa di surga, terima kasih Yesus, biar Engkau sendiri yang menumbuhkan kami dengan berkat-Mu, dengan sukacita-Mu, dengan makanan dan minuman yang daripada Engkau sendiri dengan nilai yang begitu hebat karena berasal dari kerajaan dan kekayaan kerajaan surga, kekayaan Tuhan sendiri, kekayaan-Mu, kekayaan Allah Bapa, untuk memberkati kami supaya kami bisa mengenal kebesaran kasih-Mu dan kami tidak lagi terpesona dengan kekayaan Mesir ataupun agamawi ataupun dunia. Pujilah nama-Mu, segala puji hormatnya bagi Engkau. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.